Sini Pak, sini Pak. Pak Dadan. Pak Dadan. Pak Dadan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional alias BGN Irjen Purnawirawan Sony Sanjaya disoraki saat keluar gedung Kejaksaan Agung RI memakai rompi tahanan merah jambu. Mantan pejabat Polri itu keluar dengan rompi merah jambu ala tahanan Kejaksaan Agung RI alias Kejagung dengan tangan diborgol. Sebelum masuk ke mobil tahanan, Sony melewati puluhan wartawan yang menunggu konferensi pers. Para awak media itu kemudian menyoraki para pejabat BGN yang diduga melakukan korupsi dana makan bergizi gratis alias MBG. Bahkan seorang pria berteriak menyinggung lambang 2 bintang Sony yang pernah didapatnya saat di kepolisian. Sony pun kemudian hanya menunduk dan tidak berkutik saat disoraki wartawan. Selain Sony, wakil kepala BGN lainnya yang menjadi tersangka korupsi MBG, yakni Legend Lodewijk Pusung, juga disoraki awak media. Kejaksaan Agung RI menetapkan 3 pejabat BGN, yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, dan Wakil Kepala BGN Legend Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Mereka diduga mempermainkan verifikasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG. Direktur Penyidik alias Dirdik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan para tersangka menyalahgunakan jabatannya selama menjadi Kepala dan Wakil Kepala BGN, di mana baik Dadan, Lodewijk, dan Sony membuat yayasan untuk mengatur dapur SPPG yang terkait dengan para tersangka, di mana seharusnya yayasan-yayasan tersebut dikelola oleh setiap sekolah. Selain itu, Dadan, Sony, dan Lodewijk juga berbuat curang pada penerbitan sertifikat dapur SPPG, di mana dapur SPPG yang terkait dengan yayasan mereka akan diloloskan verifikasi meskipun sebenarnya tidak sesuai ketentuan. Bahkan para yayasan yang terafiliasi dengan ketiga pejabat BGN tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Selain bermain di ranah verifikasi SPPG, para tersangka merasa masih tidak cukup. Baik Dadan, Sony, dan Lodewijk masih melakukan penggelembungan dana, pengadaan barang yang tidak dibutuhkan program MBG. Ketiganya membuat pengadaan barang yang tidak sesuai peruntukan program seperti pengadaan motor listrik, pengadaan sepatu untuk siswa, pengadaan 31.000 tablet hingga televisi. Bukan hanya melakukan pengadaan siluman, para tersangka juga melakukan penggelembungan dana pada pengadaan barang. Syarif sendiri tidak menjelaskan berapa kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut. Namun, untuk rekayasa verifikasi SPPG saja diprediksi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Sini Pak, sini Pak. Pak Dadan. Pak Dadan. Pak Dadan. Pak, jangan dihalangin Pak, jangan dihalangin mukanya. Jangan dihalangin mukanya. Ada lagi nggak sih? Jangan lupa subscribe ya.